Halo teman-teman, ini kita akan merawat bunga yang sedang bermekaran ya. Jadi teman-teman terutama pemula kadang menemui hal seperti ini. Jadi buahnya burik seperti ini, seperti buah kelengkeng ya. Seperti buah kelengkeng itu adalah hal yang disebabkan oleh hama trip ya teman-teman. Ini kita lihat bunga-bunga seperti ini. Ini rentan sekali terserang hama trip. Jadi buahnya jadi burik seperti gambar di depan tadi, seperti buah kelengkeng. Maka dari itu sedini mungkin, terutama teman-teman yang bagi pemula, kita harus merawat bunga-bunga seperti ini ya. Bunga-bunga seperti ini harus kita rawat biar hasilnya mulus. Nah, buah yang mulus seperti ini ya teman-teman. Jadi ini buah yang mulus. Jadi buah yang mulus itu tidak ada bercak ya, tidak ada bercak atau burik seperti kelengkeng tadi, tapi mulus-mulus seperti ini ya. Jadi ini sama sekali nggak ada bercak ya. Jadi sedini mungkin kita harus merawat buah-buah ini biar ketika dalam waktu perkembangan buah semakin besar, dia tidak terganggu hama dan buahnya jadi mulus. Iya, mulus-mulus ya. Oke teman-teman, ini salah satu cara perawatan yang paling mudah ya agar buah-buah ini jadi mulus. Nah, bunga seperti ini ya teman-teman, itu rentan sekali terserang hama trip ya. Jadi ini rentan sekali terserang hama trip. Jadi nanti ketika dia terkena hama trip, bunga ini akan tersedot nutrisinya atau dimakan hama trip itu. Jadi yang menyebabkan nanti tumbuh kembangnya bunga ini tidak normal ya. Jadi menjadi burik atau menjadi seperti kelengkeng seperti di gambar depan tadi. Ini ya, padahal bunga-bunganya udah bagus seperti ini. Jadi kita harus merawatnya. Jadi merawatnya gampang teman-teman. Jadi sebelum penyerbukan seperti ini, sebelum penyerbukan ini masih belum penyerbukannya, jadi putih benang sarinya belum ketemu. Ini kita semprot aja pakai obat yang mengandung bahan aktif abamectin ya teman-teman. Jadi bisa Dimolis, Abasel atau merek dagang lainnya. Itu kita semprotkan aja. Jadi teman-teman kemarin ada yang ragu ini bunga kalau disemprot gimana? Justru harus disemprot ya teman-teman. Justru harus disemprot biar hama trip ini tidak menempel di bunga-bunga ini. Karena nanti kalau menempel bisa dipastikan akan burik seperti kelengkeng tadi ya. Jadi itu menyebabkan gagal panen. Jadi sedini mungkin kita harus menyemprotnya. Terus teman-teman usahakan dari bunga-bunga ini terkena cahaya ya teman-teman. Jadi nanti ketika bunga-bunga ini tertutup daun yang terlalu rimbun karena mungkin tunas yang lain tumbuh, jadi mengganggu bunga, usahakan tunasnya itu yang tidak terpakai sebagian dibuang, biar ada sirkulasi udara. Jadi bunganya juga aman dari jamur. Jadi di selain hama trip itu juga kita harus merawat dari jamur ya. Jadi misalnya ada ranting yang tidak terpakai seperti ini bisa kita buang biar bunga di sini dia terkena sinar matahari ya. Itu biar terkena sinar matahari, biar nanti ketika dalam proses penyerbukan dia bisa penyerbukan sempurna dan menghasilkan bunga dengan buah dengan bagus ya. Nah, yang sistem para-para juga ya teman-teman. Jadi kalau daunnya terlalu rimbun, kita harus menguranginya ya teman-teman. Jadi biar bunga-bunga ini dia kalau bisa usahakan terkena cahaya ya, minimal tidak terlalu lembab. Nah, itu proses penyerbukan itu ada yang dibantu angin, ada yang dibantu lebah. Nah, dalam proses seperti ini kita tidak semprot ya, nanti akan mengganggu juga pas proses polinasi, juga nanti bisa membunuh hewannya juga. Misalnya lebahnya juga pas penyerbukan seperti itu ya, ada lebah seperti itu nggak kita semprot, nanti lebahnya mati dan pasti juga mengganggu proses penyerbukan ya, karena spray dari anginnya juga
akan menyebabkan bunganya rontok. Jadi kita berhenti untuk penyemprotan itu proses penyerbukan. Nah, teman-teman, kalau ada yang bertanya nih, yang baru bunga banyak banget ini varian red rose ya, varian red rose. Nah, ini varian ini ginjah banget, jadi kalau kita potes atau kita pruning dia pasti bawa bunga banyak banget ya. Ini dalam satu tersier aja ada berapa itu? Ada 4 dompol ya. Dalam satu tersier ada 4 dompol. Itu baru proses penyerbukan ya. Ini sudah bisa mulai dipupuk lagi ya teman-teman. Jadi unsur kalium yang penting, unsur kalium untuk pengisian buah ini biar nanti pengisian buahnya maksimal dan bisa besar. Nah, cara seperti itu teman-teman, jadi simpel sekali. Ini kalau bisa kita lakukan penjarangan buah biar buah-buah yang tidak potensial dan mengganggu itu kita buang, jadi buahnya jadi lebih maksimal ya. Jadi ini mungkin karena buahnya terlalu banyak, jadi kita nggak bisa untuk penjarangan satu persatu karena keterbatasan tenaga. Jadi saran saja teman-teman, kalau yang buahnya bisa dirawat dengan bagus, itu lakukan penjarangan. Dan ini udah tidak dilakukan penyemprotan demolis lagi ya teman-teman, karena dia udah tidak diganggu hama. Kalau ini tinggal nanti kita bentar lagi bisa dibungkus aja, biar tidak diganggu lalat buah. Jadi hanya tinggal menunggu waktu panen aja ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, untuk merawatnya yang sederhana ini bisa kita lihat ya. Ini dari ratusan dompol ini tidak ada buah yang burik ya. Tidak ada ya buah yang burik. Jadi mulus-mulus semua. Jadi kita sebelum membuat konten ini tentu saja sudah praktek sendiri ya. Jadi bunganya tidak rontok, tapi bisa bagus dan tidak diganggu hama. Seperti ini teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman, nanti kita update yang lain lagi. Tetap semangat berkebun anggur. Terima kasih, salam sehat selalu, salam Jogja Anggur.